Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang kelima ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian motivasi. Di sini dikatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia selalu dimulai dengan motivasi. Jadi motivasi itu adalah pemberian atau penimbunan motif, atau dapat pula diartikan atau hal atau keadaan yang menjadi motif. Nah, di sini menurut Sherif dan C.W. Sherif tahun 1956, dia mengatakan bahwa motivasi itu adalah istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah ke berbagai jenis perilaku yang bertujuan semua pengaruh internal seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jenis motivasi. Jenis motif atau motivasi adalah pertama adalah motif biogenik, yaitu berasal dari proses fisiologi dalam tubuh yang dasarnya adalah untuk mempertahankan equilibrium dalam tubuh sampai batas-batas tertentu. Nah, proses ini biasa juga disebut dengan homeostatis. Kemudian yang kedua ada motif sosiogenik. Motif sosiogenik ini berasal karena perkembangan individu di dalam tatanan sosialnya akan terbentuk karena hubungan antara pribadi, hubungan antara kelompok, atau nilai-nilai sosial dan peranata-peranata. Kemudian yang berikutnya adalah aspek-aspek motivasi. Di aspek-aspek motivasi itu yang pertama adalah keadaan yang mendorong adanya tingkah laku. Jadi ada karena keadaan sehingga mendorong adanya tingkah laku. Yang kedua adalah tingkah laku itu didorong oleh keadaan tersebut. Tingkah laku kita itu karena didorong adanya karena ada sebuah keadaan. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada tingkah laku sendiri. Jadi ada tujuan daripada tingkah laku sendiri. Misalnya ada goal atau ada tujuan yang ingin Anda capai. Kemudian berikutnya adalah beberapa pendekatan dasar terhadap motivasi. Jadi pendekatan dasar dari motivasi itu yang pertama adanya teori insting. Teori insting ini sekitar tahun 1920-an, di mana untuk menerangkan perilaku manusia, para pakar merujuk pada insting. Jadi untuk menerangkan bagaimana perilaku manusia. Kemudian di tahun 1924 tidak kurang dari 400 teori juga tentang insting dan hampir 600 jenis aktivitas manusia juga disebut sebagai insting. Jadi aktivitas manusia juga disebut sebagai insting. Kemudian sejak tahun 1920-an ada teori dimulailah ditinggalkan, atau teori ini mulai ditinggalkan karena penelitian antropologi dan sosiologi ini membuktikan bahwa perilaku manusia itu ternyata sangat bervariasi tergantung dari lingkungannya, sehingga tidak bisa dijelaskan dengan insting secara universal. Kemudian pendekatan terhadap motivasi. Nah, pendekatan motivasi itu ada teori dorongan. Ada teori dorongan. Nah, pakar psikologi juga mencari penyebab perilaku pada ketegangan yang terjadi pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar pada saat Anda haus, lapar dan lain-lain. Nah, ketegangan ini ternyata akan menimbulkan dorongan untuk berperilaku. Dan dorongan ini menyangkut perilaku yang bersifat biologi dan ada juga yang bersifat fisiologi. Kemudian menurut E.C. Tolman membagi dorongan dalam dua jenis, yaitu ada hasrat. Kalau hasrat misalnya ada lapar, haus. Kemudian ada pengingkaran, yaitu pengingkaran di sini ada menghindari sakit. Kemudian ada juga masih pendekatan terhadap motivasi, itu teori psikoanalisa. Nah, inti teori ini adalah bagaimana motif bersumber pada stres internal yang terdiri atas insting dan dorongan yang bekerja sama dalam ketidaksadaran manusia. Nah, teori ini sangat berorientasi biologis. Semua insting dan dorongan bermuara pada
libido seksual yang kemudian sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh orang-orang yang bersangkutan. Kemudian ada juga perilaku purposif dan konflik. Nah, di sini orang mulai lebih mementingkan perilaku molar atau keseluruhan seperti makan dan berlari daripada perilaku mokular atau bagian dari perilaku keseluruhan seperti mengeluarkan liur dan menggerakkan otot. Nah, Edward C. Stallman kemudian mengungkapkan bahwa perilaku manusia itu tidak hanya ditentukan oleh rangsang dari luar atau stimulus, tetapi juga ditentukan oleh organisme atau orang itu sendiri. Yang kedua, orang bukan untuk memperhatikan stimulusnya, melainkan juga memilih sendiri reaksinya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah otonomi fungsional. Di sini menurut Allport tahun 1961, motif pada orang dewasa tumbuh dari sistem-sistem yang mendahulunya, tetapi dia berfungsi lepas dari sistem-sistem pendahulu dulu. Kemudian motifnya juga berfungsi sesuai dengan tujuan sendiri, terlepas dari motif-motif asalnya. Kemudian yang berikutnya ada motif sentral. Motif sentral ini menurut Goldstein 1936 mengatakan bahwa aktualisasi diri sebagai motif tunggal pada manusia. Jadi setiap perilaku didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi diri dan mengurangi kecemasan serta kemapanan bagi diri sendiri. Sedangkan ada juga menurut Maslow 1956 mengatakan bahwa aktualisasi diri sebagai motif tertinggi di atas 4 motif lainnya yang tersusun secara hierarki. Misalnya ada motif primer, rasa aman, dan rasa memiliki, dan harga diri. Kemudian ada juga menurut White 1956, satu-satunya motif manusia adalah motif kompetensi. Jadi manusia itu selalu ingin berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya.